Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin baca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dipertemukan dalam ruangan kelas pada siang hari ini guna untuk melaksanakan proses pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, terlebih utama Ibu ingin mengecek kehadiran Anda semua. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Desra, Bu. Desra, kenapa tidak hadir? Sakit. Pada suratnya? Tidak. Tadi mamanya tadi ke rumah saya. Nanti bilangin sama temannya kalau sakit atau izin harus mengirimkan surat ya. Oke. Baik, Bu. Nah, baiklah. Apa kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, calon kaya. Serius ya dalam belajarnya? Semangat, kita harus tetap semangat. Walaupun dalam suasana pandemi COVID dan walaupun dalam berpuasa, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Nah, sekarang apakah anak Ibu tahu mata pelajaran kita hari ini? Fikih. Ya, kita belajar fikih. Apakah ada yang tahu pelajaran yang minggu lalu? Wakalah. Tentang wakalah? Iya. Apa itu wakalah? Mewakilkan. Perwakilan. Bagus. Wakalah itu adalah mewakilkan atau bisa disebut suatu pekerjaan atas nama orang yang mewakilkan tersebut selama batas waktu yang ditentukan. Bagus. Sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang suhu. Bagus. Ya baiklah, kita belajar tentang suhu pada hari ini. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang pengertian suhu. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang rukun dan syarat suhu. Yang ketiga, siswa mampu menguraikan tentang hikmah suhu. Baiklah, yang kita masuk pada indikator yang pertama, yaitu pengertian suhu. Apakah ada anak Ibu tahu tentang pengertian suhu? Damai. Ya, pengertian suhu secara bahasa yaitu damai. Secara istilah, apakah anak Ibu tahu pengertian suhu itu?
mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Bagus. Sulhu ini secara istilah yaitu suatu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berselisih, atau bisa juga disebut dengan perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, persengketaan, dan permusuhan, atau bisa disebut dengan memperbaiki hubungan. Antara kedua belah pihak silakan dicatat ya. Jadi sulhu ini yaitu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak yang sedang berselisih, atau suatu perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan, dan persengketaan. Hukum dari sulhu ini yaitu wajib, seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Mari kita buka Al-Quran bersama-sama. Kita membaca surat Al-Hujurat ayat 10. Sudah ketemu? Sudah. Mari kita memulainya dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Silakan baca terjemahannya, Latifah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Bagus. Sekarang kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu tentang rukun dan syarat sulhu. Silakan dicatat ya. Rukun dan syarat sulhu ada 4. Yang pertama yaitu mereka yang akan atau yang sepakat untuk berdamai. Yang kedua yaitu tidak adanya paksaan dari orang lain. Yang ketiga, masalah-masalah yang didamaikan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Yang keempat yaitu dengan menghadirkan pihak ketiga.
Baiklah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam perdamaian. Macam-macam perdamaian itu ada 5. Yang pertama yaitu perdamaian antar sesama muslim. Yang kedua yaitu perdamaian antar orang muslim dengan non-muslim. Yang ketiga yaitu perdamaian antara imam dengan orang yang bertolak, orang yang memberontak dan tidak mau tunduk kepada imam. Yang keempat yaitu perdamaian antar suami istri. Yang kelima yaitu perdamaian dalam urusan muamalah dan lain-lainnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan Ananda tugas, yaitu dari kelima macam perdamaian ini, Ananda mencari masing-masing Ananda mencari 2 contoh dari perdamaian tersebut. Ibu akan memberi waktu dalam 10 menit, 15 menit ke depan. Silahkan Ananda catat, lalu nanti dipresentasikan ke depan kelas. Mulai dari sekarang silahkan kerjakan. Baiklah, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang silakan Ananda presentasikan di depan kelas, atau silakan Ananda sebutkan hasil diskusi Ananda tadi. Silakan yang pertama, Mira, silakan. Yang pertama adalah perdamaian antara muslim dan kafir. Contohnya adalah membuat perjanjian untuk menyiapkan senjata dalam masa tertentu dalam kurung gencatan senjata secara bebas atau dengan jalan penggantikan yang mengatur dalam undang-undang disetujui 2 pihak. Dan yang kedua ada perdamaian antara kepala negara atau penguasa dalam kurung imam dengan pemberontak, yaitu membuat perjanjian atau pengaturan tentang keamanan dalam negara yang harus ditaati. Ya, bagus Mira. Selanjutnya silakan Latifah. Selanjutnya yaitu perdamaian antara suami dan istri. Contohnya membuat peraturan perundang-undangan tentang pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah memasukkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. Dan selanjutnya perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi dalam muamalah, yaitu contohnya pembentukan perdamaian dalam masalah yang ada, membantah dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah muamalah. Ya, bagus. Aplaus untuk kita semua. Nah, dari materi sulhu atau perjanjian perdamaian yang telah kita pelajari tadi, dapat kita ambil hikmahnya di sini, yaitu yang pertama, hikmah dari sulhu yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dapat meningkatkan rasa ukhuwah atau persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga yaitu dapat menghilangkan rasa dendam serta angkara murka dan perselisihan antar sesama. Yang keempat yaitu dapat menjunjung tinggi derajat dan martabat manusia untuk mewujudkan keadilan. Yang kelima yaitu mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan maupun kehidupan di dunia, yaitu hidup secara individu maupun dengan masyarakat. Nah, dari pelajaran yang telah kita pelajari tadi, dari semua indikator yang telah kita bahas hari ini, apakah anak ibu dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini?
Silakan Ira. Perdamaian itu penting, Bu. Ya. Terus apalagi? Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, kesimpulannya. Perdamaian ada banyak macamnya. Perdamaian tuh bikin damai. Dah. Latifah, selanjutnya. Damai itu bisa terwujud jika mereka sepakat untuk damai dan tidak adanya paksaan masalah yang tidak bertentangan dengan Islam dan menghadirkan pihak ketiga. Ya, bagus. Untuk evaluasi, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk Ananda. Silakan dicatat soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian sulhu secara bahasa dan secara istilah. Soal yang kedua, tulis dalil tentang sulhu serta artinya. Yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh dari macam-macam sulhu yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan dikerjakan. Mungkin karena keterbatasan waktu kita, Ibu itu yang tugas soal yang Ibu beri itu dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan, dan serta jangan lupa meringkas atau mencari materi untuk pelajaran kita untuk minggu selanjutnya, yaitu tentang damai. Silakan diringkas atau diresum. Mungkin sampai di situ dulu pelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan kata dari Ibu mohon maaf. Dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah.